Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan sekolah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 7 sekolah menengah pertama semester yang kedua. Babnya adalah bab yang kelima, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan kita bahas soal-soal, mulai dari bagian yang pertama. Petunjuknya adalah, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara titik-titik. Pilihannya A. Fotosintesis, B. Fotolisis, C. Kemosintesis, dan D. Heterotropik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu fotosintesis. Selanjutnya soal nomor 2. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Apa nama bagian daun yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas? Pilihannya adalah A. Lensilel, B. Klorofil, C. Akar, dan D. Stomata. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu stomata. Jadi stomata itu mempunyai tempat bagian daun yang tempat berlangsungnya keluar masuknya gas. Selanjutnya soal nomor 3. Manakah dari ciri makhluk hidup yang mendeskripsikan gambar berikut? Perhatikan gambarnya, itu pertumbuhan dari mulai biji sampai dengan tanaman yang mempunyai daun. Pilihannya A. Bernapas, B. Membutuhkan makanan, C. Berkembang biak, dan D. Tumbuh. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu tumbuh. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan perhatikan, di situ ada seekor panda sedang makan daun bambu. Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh hewan pada gambar di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Iritabilitas, B. Memerlukan makanan, C. Ekskresi, dan D. Tumbuh. Maka jawabannya adalah yang B. Memerlukan makanan. Jadi perhatikan, silakan, di situ terdapat gambar di mana seekor panda sedang makan daun bambu. Selanjutnya soal nomor 5. Setiap makhluk hidup menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2. Apa fungsi oksigen dalam tubuh makhluk hidup? Pilihannya A. Untuk melangsungkan hidup, B. Untuk memproduksi energi, C. Untuk membantu proses ekskresi, D. Untuk pertumbuhan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk memproduksi energi. Soal nomor 6. Untuk memperoleh makanan, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa sebutan untuk makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri? Pilihannya adalah A. Makhluk hidup autotrof, B. Makhluk hidup heterotrof, C. Makhluk hidup anaerob, D. Makhluk hidup aerob. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu makhluk hidup autotrof. Soal nomor 7. Dinda melihat sekelompok tumbuhan putri malu lalu menyentuh bagian daun dengan jarinya. Tiba-tiba daunnya menutup. Apa yang dapat disimpulkan Dinda melihat tersebut? Pilihannya A. Tumbuhan dapat bergerak, B. Putri malu tidak tahan terhadap sentuhan, C. Makhluk hidup membutuhkan ruang gerak yang luas, dan D. Makhluk hidup memiliki kemampuan merespon terhadap suatu rangsang. Maka jawabannya adalah D, di mana makhluk hidup memiliki kemampuan merespon terhadap suatu rangsang. Soal nomor 8.
Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau ditunjukkan oleh gambar berikut. Di situ perhatikan, di situ ada gambar yang sumbu X-nya itulah hari ke dari 1 sampai dengan 9. Yang ke atas adalah tingginya. Sumbu Y-nya adalah bagian tingginya. Perhatikan pada grafik yang paling bawah itu adalah pertumbuhan pada tempat terang, sedangkan grafik yang atas adalah pertumbuhan pada tempat gelap. Pertanyaannya, faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut? Pilihannya A suhu, B cahaya, A air, dan D media. Maka jawabannya adalah B, yaitu cahaya. Kenapa? Karena di situ perbandingan dari pertumbuhan di tempat gelap dan di tempat yang terang. Gelap dan terangnya itu dipengaruhi oleh yang namanya cahaya. Nomor 9. Ilmuwan yang mendapat julukan sebagai bapak klasifikasi adalah pilihannya A. John Ray, B. Carolus Linnaeus, C. Robert Whittaker, dan D. Aristoteles. Maka jawabannya adalah Carolus Linnaeus. Nomor 10. Berikut ini adalah takson pada sistem tumbuhan. Pertama yang satu divisio, yang kedua ordo, yang ketiga klasis, yang keempat genus, yang kelima familia, yang keenam spesies. Urusan takson secara hierarki dari yang paling banyak hingga paling sedikit anggotanya adalah pilihannya nomor yang A 1, 2, 5, 4, 6, B 1, 3, 2, 4, 5, 6, C 1, 3, 2, 5, 4, 6, dan D 1, 3, 5, 2, 4, 6. Maka jawabannya adalah C 1, 3, 2, 5, 4, 6, dimana yang paling banyak itu adalah divisio, selanjutnya klasis, kemudian ordo, kemudian ke familia, terus genus, dan yang paling bawah yaitu yang namanya spesies. Soal nomor 11. Organisme yang termasuk kingdom Monera adalah titik-titik. Pilihannya A bakteri, B alga, C protozoa, dan D fungi. Maka jawabannya adalah A bakteri. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. 1 heterotrop, 2 saprofit, 3 prokariota, 4 eukariota, D tidak berklorofil, dan 6 metagenesis. Berikut ini merupakan ciri-ciri jamur kecuali titik-titik. Jadi kecuali, perhatikan. Pilihannya A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 3 dan 6, D 5 dan 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang C 3 dan 6, yaitu prokariota dan metagenesis. Itu bukan merupakan ciri jamur. Nomor 13. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Yang pertama berakar serabut, yang kedua berakar tunggang, yang ketiga batang tidak bercabang, yang keempat batang bercabang, yang kelima tulang daun sejajar, dan yang keenam tulang daun menjari. Ciri-ciri tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 6. Maka tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah 1, 3, dan 5, yaitu berakar serabut, batang tidak bercabang, dan tulang sejajar. Tulang daunnya sejajar. Selanjutnya soal nomor 14. Yang menunjukkan tingkat takson ordo adalah titik-titik. Perhatikan, di situ ada sperma. Pilihannya A spermatophyta, B papilionaceae, C gingiberales, dan D dicotyledone. Maka yang termasuk ke dalam ordo itu adalah yang C gingiberales. Biasanya belakangnya adalah tulisan ales. Itu adalah termasuk ke dalam takson ordo. Selanjutnya soal nomor 15. Penulisan nama ilmiah padi yang benar adalah titik-titik. Yang A Oryza sativa. Perhatikan kata O dan S-nya itu besar. B Oryza sativa, di mana O sama S-nya kecil. C Oryza sativa, O-nya besar, S-nya kecil, dan D Oryza sativa, penulisannya besar semuanya.
Maka yang benar adalah yang C, Oryza sativa. Di mana pada penulisan nama ilmiah, pertama untuk bagian yang pertama, kata yang pertama itu termasuk genus, yang kedua adalah spesies. Maka pada kata Oryza sativa untuk yang genus yaitu tulisan Oryza, O-nya itu adalah huruf besar. Sedangkan pada tulisan spesiesnya yaitu pada kata sativa, huruf S-nya adalah kecil. Kemudian itu ditulis miring ataupun bisa bergaris bawah. Nah, karena ini salah satunya pilihannya miring, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 16. Kalau 16 ini adalah bagian yang kedua, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16, pada abad ini telah diciptakan berbagai macam robot canggih. Robot-robot tersebut dapat menirukan apa yang dilakukan manusia. Menurut kamu, apakah robot-robot tersebut dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Jelaskan pendapatmu. Maka jawabannya, untuk robot mainan tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak dapat menunjukkan semua karakteristik makhluk hidup. Ada beberapa karakteristik makhluk hidup yang tidak dimiliki robot, seperti tumbuh dan berkembang, kemampuan bereproduksi, bernapas, dan tersusun dari sel. Nah, inilah yang salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh robot. Selanjutnya soal nomor 17. Jelaskan alasan ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi. Nah, ini jawabannya adalah yang pertama, itu lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang B, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik dan dimiliki setiap kelompok. Yang C, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan yang D, itu selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Jadi ini alasan kenapa para ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi. Selanjutnya nomor 18. Jelaskan karakteristik khas dari Kingdom Monera. Maka jawabannya, karakteristik khas Monera atau Kingdom Monera yaitu yang pertama bersifat prokaryotik. Yang kedua tidak memiliki organel. Yang ketiga mikroskopis. Yang keempat uniseluler ataupun multiseluler. Yang kelima memiliki dinding sel. Yang keenam memiliki DNA sirkuler. Yang ketujuh kosmopolitan. Artinya kosmopolitan itu dapat ditemukan di mana saja atau dapat hidup di mana saja. Dan yang terakhir adalah bereproduksi secara vegetatif, yaitu membelah diri atau fragmentasi. Selanjutnya soal nomor 19. Bagaimana tata cara penulisan nama spesies? Nah, ini adalah tata cara penulisan nama spesies. Yang pertama, penulisan nama spesies terdiri dari dua kata Latin. Yang kedua, nama pertama menunjukkan genus, kata keduanya menunjukkan nama spesiesnya. Yang ketiga, huruf pertama genus ditulis dengan huruf besar, sedang huruf pertama spesies ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Misalkan Oryza sativa dapat ditulis seperti ini. Perhatikan ini aturan penulisannya. Bahwa Oryza sativa itu terdiri dari dua kata Latin, yaitu kata Oryza dan kata sativa. Kata Oryza itu termasuk menunjukkan genusnya, dan kata sativa itu menunjukkan spesiesnya. Perhatikan pada kata Oryza, karena termasuk ke dalam genus, maka penulisan huruf awalnya adalah huruf besar, sehingga huruf O-nya adalah huruf besar. Sedangkan kata sativa itu termasuk spesies, sehingga huruf S-nya ditulis dengan huruf kecil.
Maka penulisan Orija Sativa itu bisa di garis bawah, bisa di garis bisa dicetak miring atau di garis bawah terpisah seperti ini. Apabila dicetak miring tulisannya adalah Orija Sativa seperti ini. Apabila di garis bawah adalah Orija Sativa. Ini tidak cetak miring tapi di garis bawah. Selanjutnya nomor 20. Tuliskan urutan takson yang tertinggi sampai tingkatan terendah. Nah, ini adalah urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan atau juga regnum. Yang kedua phylum atau divisio. Yang ketiga kelas atau kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima familia atau famili. Yang keenam genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 7 soal ulangan bab yang kelima semester yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.